Engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Thank you. Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak dari kekecewaan Indonesia terhadap kebijakan PBB yang menyetujui berdirinya negara Malaysia. Sebetulnya sejak tahun 60-an Indonesia sudah sangat tegas terhadap Malaysia, dengan jargonnya adalah ganyang Malaysia. Kenapa? Karena berdirinya negara Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Rakyat Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura merupakan cara agar imperialisme Barat semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan Asia Tenggara. Imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Bung Karno juga sebetulnya sudah melakukan perundingan ya dengan pihak Malaysia, namun yang paling disesalkan adalah kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antara Indonesia dan Malaysia itu dilanggar oleh Malaysia, sehingga ini menurut Soekarno tidak ada etikat baik untuk menjalin komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan rencana berdirinya negara Federasi Malaysia. Keluarnya Indonesia dari PBB menimbulkan pro kontra ya di kalangan masyarakat dunia maupun juga dalam negeri. Bagi masyarakat dalam negeri, keluarnya Indonesia dari PBB merupakan kemunduran. Kenapa? Karena kondisi ekonomi Indonesia pasca Indonesia keluar dari PBB ini sangat parah ya, dan Indonesia semakin terkucilkan dalam pergaulan internasional. Kebijakan Indonesia keluar dari PBB menuai banyak kritik dari kalangan akademisi maupun juga dari kalangan pengamat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kritik keras yang dilakukan oleh seorang wartawan ya, Mohtar Lubis. Mohtar Lubis dalam surat kabar Indonesia Raya sangat tegas mengkritik kebijakan keluarnya Indonesia dari PBB. Beliau juga sangat tegas dengan mengkritik bahwasanya ganyang Malaysia merupakan dalih Bung Karno dalam kegagalannya membangun perekonomian. Menurut sebagian orang, bahwasanya Soekarno membawa Indonesia ke dalam konflik dunia yang semakin mendalam. Ya memang karena pada masa itu suasana dunia memang masih perang dingin ya, perang dingin, dan bisa dipahami pada masa Orde Lama, pada masa pemerintah Soekarno itu kan orang-orang terdekat di samping Bung Karno adalah orang-orang PKI. Orang-orang PKI tentunya memberikan informasi atau tanda kutip memanas-manasi supaya Presiden Soekarno tegas dengan berdirinya negara Malaysia yang menjadi kepanjangan tangan imperialisme ya atau blok barat di Asia Tenggara. Kritik kerasnya itu kemudian disambut oleh pemerintah dengan penangkapan terhadap wartawan Mohtar Lubis dan pemberedelan surat kabar Indonesia Raya. Kemudian Bung Karno juga memberlakukan politik mercusuar ya. Banyak infrastruktur dibangun untuk menunjukkan kebesaran Indonesia, seperti pembangunan Monas, kemudian pembangunan stadion Gelora Bung Karno itu yang besar sekali, yang memakan biaya yang sangat besar ya. Padahal kondisi masyarakat secara nyata itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah ini pula kemudian yang membuat pemerintahan Bung Karno oleng ya. Karena kondisi ekonomi sangat parah sehingga banyak sekali demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang berujung lengsernya Bung Karno. Kemudian kan di masa selanjutnya terjadi peristiwa 65 pula, dan sikap dingin Bung Karno terhadap peristiwa 65 ini pula turut juga menurunkan elektabilitas atau menurunkan wibawa ya, popularitas Bung Karno di mata masyarakat, sehingga Bung Karno pun akhirnya kan lengser. Berikut merupakan pidato Bung Karno ya ketika Bung Karno tegas terhadap Malaysia. Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata,
Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya tantang kepada Kuala Lumpur, tantang kepada Malaysia. Hei, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manipur Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat di Kairo, dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempoh hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa kering, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total hukum. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Doesn't another taken loh. Mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh, memang tidak boleh, haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manipur Uzbek, memberikan Manipur Uzbek kepada dunia. Indonesia mempunyai Trisakti, memberikan Trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom, memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai Berdikari, memberikan ide Berdikari kepada dunia. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Thank you.